sahabat dimanapun Anda berada. Di sini saya tetap ada. Di sini saya ada karena kita tetap Sahabat. Salam pergerakan. Salam. Inilah kami wahai Indonesia, satu barisan dan satu cita, pembela bangsa, penegak agama, tangan berdepan dan mari berubah. Habislah sudah masa yang sudah selesai, sudah kita yang... Jadi tadi sudah salam ya. Kami adalah pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Jadi di konten ini atau di video ini kami akan membuat sebuah opening. Membuat sebuah opening yang mana harapan kami itu bisa tersampaikan dengan jelas kepada sahabat-sahabat PMII yang ada di seluruh dunia. Terima kasih. Nah, mungkin dari awal pembahasan, karena di sini kita memiliki sub-sub bahasan. Nah, mungkin sebelum kita memasuki sub bahasan itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya adalah nama saya Diki Permana. Saya biasa dipanggil Jo. Dan panggilan yang lain itu biasanya AA. Saya dari Mojokerto. Saya kuliah di kampus Institut Kiai Haji Abdul Halim Pacet, Mojokerto. Itu mungkin sekilas perkenalan dari saya. Saya lihat sahabat saya ini terlalu kaku karena ya itu sebelumnya tidak ada briefing di awal gitu kan. Jadi kita memiliki sebuah ide gagasan, kita memiliki sebuah terobosan gitu kan, bagaimana terkait PMI ini supaya lebih aktif di media sosial terkait entah itu pembahasan tentang intelektual, kemudian pembahasan tentang isu-isu terkini semisal. Dan itu harapan kami adalah ya supaya kita bisa terus up to date dan kita bisa menyeimbangkan atau kita bisa menyamakan dengan seiring perkembangan zaman seperti itu. Mungkin sahabat saya bisa memperkenalkan dirinya kepada sahabat-sahabat yang ada di luar. Monggo. Oke, terima kasih sahabat Diki atau Jo. Sedikit perkenalan ya sahabat. Jadi di sini saya sebagai partner dari sahabat Diki, yang mana jujur betul kata sahabat Diki bahwasanya saya sedikit bingung karena dari awal kita gak ada briefing untuk membahas apa yang akan kita bahas ketika nanti kita nge-tag podcast kita. Bukan podcast ya, bincang-bincang lah terkait ke-PMI-an. Jadi adanya konten ini, betul kata sahabat Tiki, salah satunya adalah untuk bagaimana caranya supaya kader-kader PMI ini lebih melek terkait digitalisasi. Jadi di era disrupsi seperti ini, disrupsi hari ini, seharusnya kader PMI lebih melek, lebih terdepan dibandingkan yang lainnya gitu. Jadi kita sepakat membuat sebuah alternatif, karena kan memang ini masih masa pandemi, otomatis pergerakan atau aktivitas yang sebelum pandemi biasa kita lakukan itu terbatas. Maka dari itu mungkin kita hanya bisa berharap mudah-mudahan kedepannya dalam konten-konten yang nanti akan kita post atau buat itu bisa bermanfaat, bisa benar-benar layak dikonsumsi untuk kader PMI untuk menunjang perkembangannya gitu dalam hal intelektual. Baik, gak usah panjang-panjang. Tadi sudah perkenalan nama. Oh, namanya belum ya. Tadi panjang sekali opening. Ini memang. Tadi ini prolog dulu. Oke. Prolog itu apa, sahabat? Prolog itu pembukaan. Gitu. Ibaratkan konten pertama ini adalah pembukaan gitu. Biasanya tidak pantas disebut prolog. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hisham Yuki Arisman. Biasa dipanggil Yuki.
tapi nggak terbiasa dipanggil sayang. Jadi mungkin nanti sahabat-sahabat kalau ketemu bisa panggil saya Hisham atau Yuki. Hanya 2 nama itu. Kalau panggil Muhammad, Nggak, itu terlalu ketinggian. dipanggil Muhammad. Tidak pantas gitu ketika orang lain memanggil saya Ya, Muhammad. mungkin itu apa istilahnya itu doa dari orang tua sampean gitu. Jadi saya salah Supaya satu kader menjadi orang PMI. yang dipercaya gitu. Saya salah satu kader PMI Kiai Haji Abdul Halim. Ya. Jadi kita nih sebenarnya dalam satu kampus yang sama, yaitu di Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim, Pacet Mojokerto. Gitu. Nah, di topik bahasan kali ini mungkin kita akan membahas terkait digitalisasi itu sendiri. Yang pertama itu karena itu sangat berkaitan erat dengan perkembangan zaman sekarang gitu kan. Dalam artian ketika kita membahas digitalisasi itu kan maknanya sangat luas. Dalam artian ada lagi sub-sub dari digitalisasi itu sendiri. Semisal dari segi ekonomi ada vintage gitu kan. Kemudian dari segi politik, misal itu ada apa gitu kan. Nah, salah satu yang paling menonjol di bidang teknologi atau digitalisasi itu sendiri ya di ekonomi tersendiri itu adalah vintage itu sendiri atau ya berbasis ekonomi, memudahkan dari masyarakat untuk bisa lebih maju gitu kan di era ini Dalam berekonomi. Nah, sekarang kita sudah menemukan bahwasanya ada pembahasannya itu adalah konteksnya adalah digitalisasi. Itu Dadakan ya. dadakan. Dan ini dadakan. Dan saya tidak peduli ini mau ada yang melihat atau enggak, yang penting kami menyampaikan ide dan juga gagasan gitu kan. Karena ide dan gagasan itu sangat mahal didapatkan dengan pengorbanan gitu kan, seperti yang dikatakan oleh salah satu syekh gitu kan. Wala tarum ilman wa tatrukat ta'ab. Jangan sekali-kali kalian mengharapkan sebuah ilmu jika kalian tidak berkorban. Jadi ya ilmu itu harus ada pengorbanan selain dari tulis zaman dan juga lain sebagainya. Jadi ya konteks hari ini itu adalah seberapa penting sih digitalisasi untuk kader PMI seperti itu. Kalau menurut sampean atau menurut sahabat Isam, seberapa penting sih proses digitalisasi ini gitu dalam konteks pergerakan, dalam artian lingkupan pergerakan kita itu ada yang mendigitalisasi. Bagaimana itu? Tapi nanti gantian ya. Nah, iya. Nanti setelah saya terus sampean gitu. Betul. Ya ini kita ngobrol. Intinya begini loh. Salah satu kultur dari sahabat PMI itu adalah ngopi atau diskusi. Bebas diskusinya itu panel gitu kan. Mau itu dengan senior, mau itu dengan sahabat seangkatan, mau dengan junior. Yang penting ada bahasan-bahasan yang berfaedah gitu, atau ada bahasan-bahasan yang bisa dipetik hikmahnya dari pembahasan tersebut. Nah, mungkin ya ketika misalkan kami membawa konteks digitalisasi dan kami merumuskan gitu kan, bahwasanya ketika misalkan ada rumusan seperti itu, nah kita adakan sebuah proses diskusi atau ya ngopi gitu. Ya kan ada kopi, terus ada air putih, ngopi, ngobrol PMII. ya, tapi didigitalisasikan atau didiskusikan melewati media. Betul. Nah, seperti ini sebetulnya sudah masuk tahap awal sih. Dalam artian kita sudah bisa membuat sebuah terobosan gitu kan, bahwasanya dari sebelum-sebelumnya kepengurusan sebelum-sebelumnya itu belum ada, terutama itu udah harus kebahasan. Ya, terutama dari PMI kayak Abdul Halim itu sendiri. Nah, makanya mungkin dari kepengurusan yang sekarang mungkin bisa adalah terobosan yang lain seperti itu sahabat. Oke. Saya tanggapi ya. Kita ini sharing lah. Jadi seberapa penting sih digitalisasi bagi kader-kader PMI? Kalau bertanya jawaban saya jawab penting banget, malah banget itu pakai 2 kali. Penting banget
karena dalam masa pandemi ini banyak sekali organisasi yang dia tiba-tiba mati atau mati suri. Karena apa? Karena dia tidak bisa beradaptasi dengan perubahan zaman yang memang ini terjadi secara cepat ya ini. Jangankan kita berbicara organisasi, negara. Kita lihat negara-negara yang terdampak oleh pandemi itu dampaknya tuh benar-benar besar, sehingga terjadi sebuah resesi dalam aspek ekonomi. Makanya perlulah suatu organisasi atau katakanlah suatu negara itu untuk secepat mungkin beradaptasi dengan era digitalisasi ini. Untuk apa? Ya itu tadi, pertama untuk resistensi, kedua mungkin kalau untuk kadar PMI itu ya supaya pergerakan kita tetap dinamis, seperti halnya filosofi kata pergerakan itu sendiri. Jadi kalau kita lihat, kalau balik ke sejarah, ke historisnya PMI, kenapa di awal kata P itu adalah pergerakan, bukan perhimpunan, bukan persatuan atau yang lainnya, itu adalah suatu harapan bagi para pendidik bahwasanya kader PMI harus dinamis, dia harus bisa terus berkembang, malahan kalau bisa jadi terdepan itu. Dan begitu pula ya pokoknya itulah. Jadi itu benar-benar penting supaya pergerakan kita tetap ada. Jadi kita tetap bisa berkontribusi, kita tetap bisa mengawal nasib bangsa Indonesia untuk menjadi ke arah yang lebih baik lagi. Gitu. Apalagi kan PMI, karena PMI kan rata-rata itu seorang mahasiswa. Jadi kan seharusnya seorang mahasiswa itu menjadi sebuah apa ya? Apa sih kalau gitu? Seorang mahasiswa itu seharusnya menjadi sebuah patokan bagi masyarakat. Makanya mahasiswa harus lebih terdepan. Jadi harus jadi contoh, sepatutnya harus jadi contoh bagi masyarakat. Karena kan mahasiswa kan terkenal sebagai makhluk atau manusia intelektual lah. Soalnya menarik sekali ketika membahas sebuah ranah digitalisasi. Saya ingin mengkerucutkan sebetulnya atau lebih mengadaptasikan di ranah milenial, karena ini saya sebetulnya langsung ke spesifikasi dari instrumen atau elemen dari digitalisasi itu sendiri. Contoh ya sampai sekarang itu adalah sosial media, di mana para orang-orang masyarakat bangsa kita itu bisa dibilang tidak bisa lepas dari yang namanya sosial media. Punya akun IG itu kan, nonton TikTok tiap hari, itu sangat sebetulnya apa ya, itu termasuk digitalisasi juga. Cuman ya yang namanya elemen atau yang namanya sebuah alat gitu kan ya, contoh kita analogikan seperti pisau lah. Ketika pisau itu kita gunakan untuk memotong tomat gitu kan, maka tomat itu akan terbelah dan akan kita makan. Tapi kalau misalkan pisau itu kita gunakan untuk menusuk perut orang, ya itu jadi masalah. Begitupun dengan digitalisasi atau begitupun dengan sosial media. Ketika kita memiliki akun ini mau kita gunakan untuk apa? Untuk mengedukasi kah? Untuk kepentingan pribadi kah? Untuk kesenangan saja kah? Itu kan banyak sekali macam. Nah, yang saya maksud di sini adalah ketika misalkan kita membuat sebuah narasi terkait digitalisasi itu sendiri, berarti kita mau tidak mau harus terjun dengan alat yang kita punya atau alat yang ada di zaman sekarang. Itu adalah ya YouTube ini salah satunya gitu kan. Jadi ya kalian jangan lupa untuk share gitu kan, terus komen. Jadi sahabat-sahabat yang dimanapun kalian harus komen. Misal sahabat ini dari mana nih, nah, itu kan kami akan balas gitu. Nah itu salah satu interaksi gitu kan, untuk gunanya untuk memudahkan kan seperti itu. Nah kemudian ketika misalkan sudah kita terjun misal dalam sosial media, bagaimana apa saja jenis konten yang akan kita canangkan nantinya. Itu entah itu kontennya produktif itu kan, atau ya hanya berita acara, itu banyak sekali macamnya begitu sahabat. Jadi ya kalau misalkan membahas digitalisasi ini saya itu tidak menyimpulkan sih bahwasanya karena ya video itu juga kalau misalkan terlalu panjang nanti sahabat juga akan jenuh.
Sehingga ya kami mencoba untuk membuat sebuah pembahasan yang sistematis gitu. Dari awal itu adalah PMI Pergerakan Mahasiswa Indonesia. Kemudian ada kita kaitkan dengan proses isinya itu digitalisasi. Nah, digitalisasi kita mengenal yang namanya salah satunya elemennya adalah sosial media. Jadi runtut pembahasannya. Ketika tadi sahabat Isa menjelaskan terkait urgensi dari digitalisasi, menjelaskan bahwasannya seperti apa. Nah, di sini saya mengkerucutkan lagi bahwasanya pembahasannya itu adalah pada alatnya atau sosial media itu sendiri. Begitu sahabat. Ya, kita coba bawa sebuah studi kasus Ya, boleh boleh. yang emang terjadi di lingkungan kita, lingkungan saya pribadi mah. Menurut sahabat Tiki bagaimana nih ketika ada kader PMI yang dia agak sedikit gaptek, gagal pengetahuan teknologi, atau dia sedikit jadi kalau hari ini kan penggunaan media sosial itu kan banyak jenisnya nih. Salah satunya yang lagi marak adalah TikTok. Menurut sahabat Tiki bagaimana kalau misalkan sahabat PMI atau kader PMI itu dia bermain di TikTok? Bagaimana tanggapannya? Tanggapan saya sih ya biasa aja. Maksudnya biasa aja itu ya dia ngapain dulu gitu kan. Di Ini dalam konteks menggunakan TikTok itu untuk edukasi misalnya. bisa menjaring maba PMI. Ya, seperti halnya gitu. Itu bagus. Malah jadi begini loh. Sebetulnya di dalam sosial media itu kan berbagai macam jenis orang itu ada di situ. Maksudnya bukan jenis laki-laki dan perempuan ya, tapi misalkan dari background yang berbeda. Maksudku itu. Ada yang dia itu penyanyi. Ya dia pasti share nyanyiannya, dia berkompetisi dengan penyanyi yang lain. Untuk apa? Ya yang namanya hidup kan manusia adalah kompetitor gitu kan, untuk manusia yang lain gitu kan. Nah, kemudian ketika misal PMI itu bermain di TikTok dan itu pembahasannya akan sangat, yang pertama pandangan yang pertama itu adalah jijik. Kenapa jijik? Kenapa jijik? Karena bagaimana ya, kalau saya sendiri pribadi itu melihat TikTok itu yang muncul itu paha misal. Paha McD misal. Ya itu jadi KFC. Stigma orang terkait TikTok itu yang mungkin kebanyakan yang FYP gitu kan, atau for your page itu adalah konten-konten yang ya seperti itu. Ketika banyak di-share orang, banyak di-komen orang, itu pasti akan muncul di beranda-beranda yang lain gitu. Ya karena kompetisinya dia untuk menunjukkan paha gitu kan, jadi gratisan gitu bahwasanya. Nah kemudian ketika sahabat PMI ini ingin terjun juga di TikTok, itu bagus karena untuk apa? Biar yang paha-paha ini gitu kan, atau yang itu bisa tersingkirkan ya, Mbak. Tidak tersingkirkan pun lah, agak tersisih gitu kan, dengan sahabat-sahabat PMI yang banyak gitu. Bahwasanya ayo semangat dan juga semangatnya membuat konten atau berkarya lah gitu. Karena ya itu sebagai dokumentasi sendiri itu kan bagi PMI itu sendiri, dari pengurusan A bagaimana, pengurusan B bagaimana. Kita memiliki yang namanya dokumenter untuk arsip kita masing-masing. Nah kalau untuk istilahnya itu yang kedua, stigma yang kedua itu adalah yaitu yang tadi positif, karena ya mungkin orang-orang itu yang memfilter itu akan memiliki pandangan yang bagus bahwasanya PMI sudah bisa terjun dan beradaptasi di zaman sekarang. Salah satunya adalah bermain TikTok gitu. Jadi kesimpulan yang bisa diambil, atau ya bukan kesimpulan, atau ya benang merah lah dari pembahasan kita dari awal sampai sekarang itu adalah kader PMI itu harus adaptasi, dalam artian ketika misalkan kita dibenturkan dengan tantangan zaman, kita sudah memiliki kesiapan dalam menghadapi tantangan tersebut. Nah, tantangan salah satu PMI sekarang itu adalah bagaimana cara kita terjun gitu kan di dalam dunia digital, dan harus memiliki konten-konten yang bermanfaat dan produktif, itu yang pasti. Jadi jangan hanya mengumbar-ngumbar
orasi-orasi yang provokatif gitu, itu sebetulnya ada sendiri pembahasannya gitu. Jadi bukan di sini pembahasannya, tapi ya untuk sebagai edukasi gitu kan, melatih skill. Karena salah satu profesi yang mungkin nanti 5 tahun atau 10 tahun ke depan adalah ya salah satunya konten kreator gitu kan. Nah, dan kader PMI itu harus bisa juga, harus bisa Karena emang udah terasa sih hari ini juga banyak, seperti contoh banyak artis-artis yang dia udah mulai pindah ke media sosial seperti jadi youtuber, TikTok lainnya gitu. Iya. Jadi ya saya sepakat dengan sahabat Tiki bahwa kader PMI hari ini tuh harus bisa mengambil apa ya, atau menguasai seluruh ruang yang itu mengandung peluang, entah itu dari TikTok, YouTube dan lain-lainnya. Jadi PMI harus bisa adaptasi poin. Ya, jadi ya, itu sahabat. Kalau misalkan dari sahabat-sahabat sendiri ada yang kurang itu atau ada yang mau menambahkan, ini begitu. Kalau misalkan kita sedang diskusi, ada yang menanggapi, ada yang membantai, Gak apa-apa. Kita bantai-bantaian, kita tanggap-tanggapan di komentar supaya otak kita selain melihat paha itu juga ya yang tadi KFC. Saya McD itu juga berjalan gitu, maksudnya berjalan itu digunakan untuk berpikir, karena ya berpikir itu sangat urgen gitu sahabat. Untuk kesimpulan dan juga pembahasan kali ini ya sudah disampaikan. Saya harap konten PMI Kiai Haji Abdul Halim itu ya kedepannya bisa konsisten, Amin. dengan sumber daya yang lebih memadai dan orang-orang yang lebih kompeten di bidang digital atau di bidang media seperti itu. Jadi ya itu kesimpulan dari kami. Mungkin tiada kata yang pantas diucapkan selain salam pergerakan.